Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis tes pada PLTI TPDA sertifikasi dosen. Adapun video yang akan kita bahas adalah tentang kemampuan numerikal, khususnya lagi tentang word problem atau soal cerita. Pada video kali ini saya sengaja tidak memberikan tema tentang soal cerita kita. Pada video sebelumnya saya memberikan tema soal cerita tentang usia. Lalu ada juga video tentang soal cerita jual beli atau untung rugi ya. Pada video kali ini sengaja tidak saya berikan tema karena saya ingin menampilkan beberapa soal yang berbeda-beda tema atau berbeda-beda kasus. Tetapi inti dari penyelesaiannya itu adalah satu teman-teman, yaitu kemampuan kita dalam mengubah soal cerita atau kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika. Misalnya di soal disebutkan, jumlah usia ayah dan ibu adalah 35 tahun. Nah, itu kalau kita ubah ke dalam model matematika menjadi ayah ditambah ibu sama dengan 30 tahun ya. Nah, cerita yang satu kalimat tadi, ketika diubah jadi model matematika jadinya seperti ini. Misalkan lagi, uang Anto 30.000 lebih banyak daripada uang Budi. Nah, berarti Anto lebih banyak, berarti itulah Budi ditambah 30.000. Misalkan lagi, selisih umur ayah dan ibu adalah 5 tahun. Selisih itu berarti kurang. Berarti ayah dikurang ibu adalah 5 tahun. Nah, jumlah buku dan pensil sama dengan 2 kali jumlah pena. Nah, jumlah buku dan pensil itu adalah 2 kali jumlah pena. Nah, pena gitu ya. Nah, ini artinya kita mengubah soal-soal cerita, soal kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika. Jika kita mampu mengubah seperti ini, maka banyak sekali soal cerita yang bisa kita selesaikan. Nah, inilah yang ingin saya bahas pada video kali ini. Saya tampilkan beberapa soal cerita dengan berbeda-beda tema, tetapi intinya satu, yaitu mengubahnya ke dalam model matematika. Baik, kita lihat soalnya satu persatu teman-teman. Tapi sebelum itu silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi jika ada video baru dari saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan verbal, numerikal, dan figural, saya memiliki ratusan soal yang seluruhnya saya bahas dengan video. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu silakan cek pada deskripsi video ini. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah perusahaan berencana membeli komputer dan printer, ya, ada komputer dan ada printer. Jika jumlah kedua barang tersebut, nah lihat ini teman-teman, jumlah kedua barang tersebut adalah 80. Jumlahnya ya, berarti kita misalkan komputer itu sebagai K, lalu printer itu sebagai P. Jumlahnya, nah berarti komputer ditambah printer itu sama dengan 80. Oke. Dan jumlah komputer 4 kali lipat jumlah printer. Nah, itu kalau ke matematikanya, bahasa matematiknya, jumlah komputer 4 kali lipat. Ya, 4 kali lipat jumlah printer. Gitu ya, teman-teman. Misalkan begini, kalau printernya 10, maka komputernya 40 gitu ya. Berarti kalau printernya 10, ya 10 berarti 4 kali 10, komputernya 40 begitu ya. Jangan terbalik, jangan jadi begini, 4K sama dengan P. Nah, ini jadi salah teman-teman ya. Ini artinya komputernya dikali 4 itu sama dengan banyak printer gitu ya. Berarti kalau begitu lebih banyak printer nanti. Padahal di sini dikatakan komputernya yang lebih banyak. 4 kali lipat jumlah printer. Jadi kalau printernya 5, maka komputernya 20 ya. Kalau printernya 10, komputernya 40. Nah, ini kan artinya 4 kali ya, 4 kali 5, 4 kali 10. Kalau dalam bahasa matematikanya, K sama dengan 4P. Nah, dari dua model ini, barulah kita selesaikan sesuai dengan pertanyaan. Berapa jumlah komputer yang dibeli? Oke. Nah, soal-soal cerita seperti ini biasanya akan menghubungkan dua persamaan yang kita temukan. Yang di atas itu persamaan yang pertama, kemudian yang di bawah adalah persamaan kedua. Ini kita hubungkan teman-teman ya. Nah, kita tahu bahwa K itu sama dengan 4 kali P.
Berarti ini boleh kita masukkan ke persamaan yang pertama. Oke, di yang pertama tadi kan kita punya K ditambah P itu sama dengan 80. Lalu kita tahu bahwa K itu sama dengan 4P ya. Berarti K yang di sini boleh diganti nih. K-nya menjadi 4P karena mereka sama. Kita tambah dengan P ya sama dengan 80. Lalu 4P ditambah P itu sama dengan 5P ya. Nah, 5P. Kalau di sini tidak ada angka, itu artinya 1 teman-teman ya. Kenapa? Karena 1 kali P itu hasilnya P. Jadi satunya nggak perlu ditulis gitu ya. Sia-sia kalau ditulis ya. Oke, berarti ini 4 ditambah 1, 5. P-nya tetap ya. 5P sama dengan 80. Lalu P-nya sama dengan 80 dibagi 5. Hasilnya adalah 16. Oke. Nah, ini adalah printernya. Lalu pertanyaannya adalah jumlah komputer. Komputer tadi kita tahu komputer itu adalah 4P. Berarti 4 kali 16 ya. Nah, sehingga komputer itu sama dengan 4 dikali 16. Hasilnya adalah 64. Oke. Nah, saya harap teman-teman sudah bisa. 4 kali 16 ini bisa ya. Kali saja biasa begini. Nah, gitu ya. Kalau bisa tanpa ini itu lebih bagus. Kalau angkanya kecil harusnya bisa ya. Oke, berarti jawabannya adalah 64. D ya. Jadi kasus ini bisa kita selesaikan. Intinya adalah kalau kita mampu mengubah soal cerita tersebut ke dalam model matematika. Nah, kemudian berikutnya adalah operasi aljabar biasa. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang supaya makin mahir, mari kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, soal kedua kita perbandingan uang Azani dan Bedu adalah 3:2. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, Azani dan Bedu ini adalah nama subscriber saya yang pada video sebelumnya mereka berebut untuk menonton duluan ya, siapa yang lebih dulu. Oke, jadi sebagai penghargaan saya cantumkan nama mereka pada soal saya kali ini. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Perbandingan uang Azani dan Bedu adalah 3:2. Nah, ini harus kita ubah ke dalam bahasa matematika. Caranya teman-teman, kalau dia perbandingan, berarti Azani itu kita anggap A, lalu Bedu itu kita anggap B, kan begini? Azani berbanding Bedu itu sama dengan 3:2. Oke. Jika selisih uang mereka adalah 30.000. Nah, selisih itu artinya apa teman-teman? Ya, misalkan begini. Uang Azani 50.000 ya. Azani itu 50.000. Ya. Lalu Bedu itu uangnya misalkan 40.000. Selisih uang mereka berapa? Selisihnya adalah 10.000. Ya. Berarti selisih itu maknanya adalah kurang ya. Berarti A dikurang B. Nah, sehingga kalimat kedua ini selisih uang mereka adalah 30.000. Nah, uang siapa? Berarti uang Azani dikurang dengan uang Bedu sama dengan 30.000. Oke, maka jumlah uang mereka berdua adalah jumlah uang mereka ya. Nah, sekarang kita selesaikan nih dua persamaan ini. Dari yang pertama dulu teman-teman di sini ya. Nah, ini biar mudah. A banding B ya. Banding itu kan simbolnya bagi ya. Nah, bagi itu kan sama dengan per kan. Ya, A per B kan sama. Ini artinya Azani berbanding Bedu ya. Itu sama dengan 3:2. Nah, lalu biar mudah, ini teman-teman kali silang ya, gini. Nah, 2 kali A itu 2A sama dengan B kali 3 atau 3 kali B, hasilnya adalah 3B. Nah, lalu di sini A ya. Ini kan 2 kali A artinya. Berarti kalau A-nya saja kita bagi 2 atau 2 ini pindah ke kiri nih. Nah, karena dia kali pindah ke kiri itu jadi bagi ke 3B/2. Nah, pecahan seperti ini boleh kita ubah begini teman-teman. 3/2 B. B-nya dikesampingkan itu boleh, artinya sama ya. Nah, sekarang kita ke soal kembali. A dikurang B sama dengan 30.000. Lalu A-nya kita tahu sama dengan 3/2B. Sehingga A di sini kita ganti. Ya, A yang di sini kita ganti menjadi berapa? Menjadi 3/2B. Dikurang B. B yang di sini. Ya, sama dengan 30.000.
Oke, 3/2 dikurang B. Ingat saya katakan tadi, kalau di sini tidak ada bilangan apa-apa, itu artinya 1, ya. Berarti 3/2 dikurang 1. Nah, itu pengurangan pecahan, teman-teman, ya. 3/2 dikurang 1. Ya, ini. Oke, 3/2 kurang 1 itu sama saja dengan 3/2 dikurang. Nah, satunya kita ubah menjadi 2/2. Ya, sesuai penyebut di sini. Jadi kalau di sininya 2, maka 1 itu jadikan 2/2. Oke, sekarang 3 kurang 2 itu 1, lalu penyebutnya tetap. Ya. Nah, teman-teman harus mahir nih, tambah kurang kali bagi pecahan. Jika belum bisa atau belum mahir, teman-teman bisa tonton video saya yang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah dapatkan 3/2 dikurang B ini. Itu adalah 1/2 ya, berarti 1/2B. 1/2B itu sama dengan 30.000. 1/2B sama dengan 30.000. Berarti B-nya, nah, supaya ini jadi B, ini kan setengah teman-teman. Supaya dia jadi B, berarti ini kan harus kita kali 2 ya. Setengah kali 2 kan hasilnya 1 ya. Nah, kalau yang di sini kita kali 2, yang kanan juga kita kalikan 2. Berarti 30.000 dikali 2 hasilnya adalah 60.000. Ya teman-teman, ini gampang ya, maksudnya gini. Kalau setengahnya adalah 30.000, maka satunya itu adalah 60.000. Oke, dapat kita uang bedu 60.000. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaan adalah jumlah uang mereka. Berarti kalau kita pengen jumlahkan, kita juga harus tahu tuh uang Azani berapa. Nah, dari mana kita tahu? Dari sini. Azani kurang bedu. Kalau Azani kurang bedu 30.000, bedu itu 60.000. Selisihnya tadi 30.000 ya. Berarti Azani berapa? Ya, berarti Azaninya 90.000 gitu ya. Atau kita boleh masukkan lagi nih ke persamaan kita tadi. A kurang B itu adalah 30.000. Berarti A dikurang 60.000, bedunya tadi 60.000 itu sama dengan 30.000. Berarti A sama dengan 30.000. Nah, ini kan kurang teman-teman. Kalau dia pindah ke kanan itu jadi tambah. Nah, tambah 60.000 sama dengan 90.000. Lalu pertanyaannya adalah jumlah uang mereka. Berarti Azani tambah bedu. 90 ditambah 60 hasilnya adalah 150.000. Ya, berarti jawabannya adalah 150.000. 60 ditambah 90. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, begitu teman-teman ya. Sekarang kita lihat soal yang ketiga, soal yang lebih menantang. Soal yang ketiga ini adalah soal dari teman kita yang menuliskannya di kolom komentar ya. Nah, ini soalnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, sekarang saya akan bahas nih, saya akan penuhi request dari teman kita ya, sesuai dengan janji saya. Sekarang saya salin ulang soal yang dituliskan oleh teman kita. Soalnya adalah ini. 5 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 26 tahun. Oke, sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan yang muda itu adalah 3/1. 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan muda adalah. Nah, ini soalnya lumayan kompleks teman-teman ya. Ada cerita masa lalu, ada cerita sekarang, dan ada cerita masa depan. Oke ya, lengkap ini soalnya. Oke, karena dia cerita tentang tua dan muda, sekarang kita simbolkan T dan M ya. T itu sebagai tua, M itu sebagai yang muda. Sekarang perbandingan yang tua dan muda, berarti sekarang kita anggap T itu adalah usia yang tua sekarang, berbanding dengan M ya. Nah, M-nya itu adalah yang muda sekarang. Itu adalah 3/1. Oke, kalau ini umurnya sekarang, T itu adalah usia yang tua sekarang, berarti 5 tahun yang lalu, berarti kan usia yang tua dikurangi 5, gitu ya. Jadi kalau usia yang tua itu sekarang misalkan 30, 5 tahun yang lalu berapa teman-teman? 25, gitu ya. Dari mana dapat 25? 30 kurang 5. Kalau usia yang tua itu 20, 5 tahun yang lalu berapa? 15. Dari mana dapat 15? Ya, 20 kurang 5. Oke. Kalau usia yang tua itu sekarang T, berarti 5 tahun yang lalu T dikurang 5. Oke. Lalu M ya. Usia M 5 tahun yang lalu itu adalah
M dikurang 5. Oke ya. 5 tahun yang lalu jumlah usianya adalah 26 tahun. Jadi ketika yang tua dikurangi 5 tahun yang lalu yang muda dikurangi 5, kalau ini kita tambahkan, itu hasilnya adalah 26 tahun. Sekarang ini kita selesaikan. T tambah M berarti menjadi begini. T tambah M kurang 5 kurang 5. Ya, kurang 5 kurang 5 itu menjadi kurang 10 gitu ya. Atau bisa dibuat begini. Yang angka semuanya letakkan sebelah kanan ya. T tambah M sama dengan 26. 5 ini kurang, taruh ke kanan menjadi tambah 5. Ini kurang 5, taruh ke kanan dia menjadi tambah 5. Ya, berarti T tambah M itu sama dengan 26 ditambah 5 tambah 5. 5 tambah 5 itu 10. 10 tambah 26 itu adalah 36. Oke. Nah, dari sini kita punya dua persamaan. Yang pertama, T banding M sama dengan 3:1. Seperti yang tadi teman-teman, kita buat dia jadi pecahan biar gampang. Nah, menjadi T per M sama dengan 3/1. Lalu kita kali silang. 1 kali T itu sama dengan T. Lalu M kali 3 itu sama dengan 3M. Oke, nah yang ini kita masukkan nih ke sini. T itu sama dengan 3M. Kita ganti T sini menjadi 3M. Ya, 3M ditambah M sama dengan 36. 3 ditambah 1, 4M. Sama dengan 36. Berarti M-nya sama dengan 36 dibagi 4. Ya, karena ini kali ya. Sehingga kalau ke kanan jadi bagi. 36 bagi 4 itu sama dengan 9. Oke. Nah, lalu tadi kita punya persamaan T tambah M sama dengan 36. Berarti T ditambah M-nya tadi kita dapatkan 9. Berarti tambah 9 sama dengan 36. T sama dengan 36 dikurang 9. Ini tambah, kalau pindah ke kanan jadi kurang. 36 kurang 9 hasilnya adalah 27. Nah, kita dapat nih teman-teman. Umur yang tua sekarang adalah 27. Umur yang muda sekarang adalah 9. Tapi pertanyaannya bukan tanyakan usia yang tua dan muda. Mereka tanyakan 9 tahun kemudian. Perbandingan yang tua dan muda adalah 9 tahun kemudian. Nah, 9 tahun kemudian, yang muda kan tadi dapat 9. Berarti 9 tahun kemudian itu jadinya 18. Sedangkan yang tua 9 tahun kemudian berarti tambah 9 tahun lagi. Itu hasilnya adalah 36. Lalu dia tanyakan adalah perbandingan yang tua dan muda ya. Di soalnya perbandingan yang tua dan muda. Berarti kita buat begini teman-teman. T bagi M gitu ya. Sama dengan yang tua 36. Berarti 36 per yang mudanya 18. 36 per 18. Lalu kita sederhanakan teman-teman. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 18 ya. Kalau yang di atas 36 bagi 18 itu dapatnya 2. Lalu 18 dibagi 18 dapatnya 1. Sehingga perbandingan umur yang tua dan muda itu adalah 2:1. Nah, ini opsinya berarti jawabannya adalah A, 2:1. Oke, demikian teman-teman. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa ketiga soal cerita ini sebenarnya berbeda kasus ya. Ini tentang perusahaan beli barang. Ini tentang uang. Ini tentang usia. Sebenarnya ketiga soal ini hanya berbeda cerita, tapi sebenarnya topiknya sama, yaitu mengubah soal cerita itu ke dalam model matematika. Nah, teman-teman akan bisa jika teman-teman sering berlatih. Oke, demikian. Jika teman-teman ada yang kurang mengerti dengan penjelasan pada video ini, teman-teman boleh tanyakan pada kolom komentar. Lalu jika teman-teman punya pertanyaan seperti teman-teman kita yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan dan akan saya bahas pada video berikutnya, insya Allah. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang kemampuan numerical word problem atau soal cerita yang merupakan salah satu jenis tes PLTI TPDA sertifikasi dosen. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan verbal, numerikal, dan figural, saya memiliki ratusan soal yang seluruhnya saya bahas dengan video. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu silakan cek pada deskripsi video ini.
Baik, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like, comment, and share jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih.